Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahi rabbil alamin ala ja'alta lana ummatan li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para orang tua santri atau wali santri dan santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di kesempatan ini kita senantiasa mendapatkan lindungan dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita selalu mengucapkan di setiap saat kata-kata alhamdulillah sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pergunakan semua nikmat-nikmatnya di jalan yang diridhonya. Begitu pula marilah kita mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang sebaik-baik umat beliau. Amin. Para orang tua santri atau wali santri dan santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan sedikit gambaran tentang tata tertib Pondok Pesantren Yathrib Watan Sopeng. Di setiap sendi-sendi kehidupan kita selalu menemukan yang namanya aturan. Dimanapun kita berada, kita selalu menemukan aturan-aturan yang telah dibuat oleh baik lembaga-lembaga maupun secara individual. Artinya, dalam kehidupan kita membutuhkan yang namanya aturan. Apa gunanya kita harus membuat tata tertib? Gunanya adalah agar hidup kita teratur, aman, bersampingan dengan teman-teman, tetangga, dan khalayak yang ada di sekitar kita. Artinya aturan itu untuk mengatur kita bagaimana kita hidup rukun, tentram, dan damai. Tata tertib Pondok Pesantren Yathrib Watan Sopeng adalah aturan-aturan yang dibuat oleh pihak pesantren yang harus dipatuhi oleh setiap santri, baik santriwati maupun santriwan. Jadi tata tertib Pondok Pesantren Yathrib Watan Sopeng itu berlaku untuk setiap santri yang mondok atau yang terdaftar di Pesantren Yathrib Watan Sopeng. Para orang santri, wali santri, dan santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aturan dibuat bukan untuk dilanggar, akan tetapi aturan dibuat untuk dipatuhi. Hukuman yang diberikan akibat dari melanggar aturan bukan untuk menyiksa,
akan tetapi hukuman diberikan untuk memberikan pelajaran dan efek jerah agar tidak dilanggar lagi. Peraturan yang berlaku di Pondok Pesantren Yasrib secara umum yaitu semua santri baik santriwan maupun santriwati diwajibkan mondok atau tinggal di pesantren. Artinya peraturan-peraturan seperti ini harus dipatuhi oleh semua santri. Jika kita ingin berbicara tentang tata tertib, maka pada umumnya itu berlaku bagi setiap santri. Akan tetapi ada aturan-aturan tertentu yang berlaku di setiap instansi, seperti di Madrasah Sanawiyah ada aturan-aturan tersendiri. Begitu juga di Madrasah Aliyah ada juga aturan-aturan yang tersendiri yang harus dipatuhi oleh semua santri. Artinya di samping ada aturan-aturan tata tertib pesantren, ada juga aturan yang berlaku di lingkungan Madrasah Aliyah dan di lingkungan Madrasah Sanawiyah. Jadi ketika seorang santri sudah masuk di pondok pesantren, berarti harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Mulai dari cara berpakaian, harus mencerminkan diri sebagai seorang santri. Kemudian dari tata cara bertutur kata, berperilaku baik terhadap para guru pembina maupun kepada sesama temannya. Begitu pula ketika sedang diadakan pengajian di masjid dan dimanapun berada, kita harus menjunjung yang namanya aturan-aturan pondok pesantren Yasrib. Pada umumnya seorang santri diwajibkan untuk mematuhi aturan-aturan agama, mematuhi aturan-aturan pemerintah, dan mematuhi aturan tata tertib pondok pesantren Yasrib Watan Sope. Jadi aturan-aturan ketika ini wajib bagi santri untuk mematuhinya. Kemudian dari segi administrasi, setiap santri wajib mendaftarkan diri di pondok pesantren. Kemudian setiap santri membayar semua administrasi yang telah ditentukan. Kemudian setiap santri memiliki kartu santri. Setiap santri yang pindah atau berhenti wajib menyelesaikan administrasi serta menyerahkan kartu santri dan mendapatkan persetujuan kepala madrasah. Kemudian setiap santri yang ingin meninggalkan pondok wajib memiliki tanda izin dari guru dan pembina. Kemudian aturan dari segi pendidikan atau pembinaan, setiap santri wajib mengikuti kegiatan pelajar pondok pesantren. Kemudian mengikuti pelajaran tambahan dan ekstrakurikuler pondok pesantren. Kemudian dari segi keamanan, aturan atau tata tertib dari segi keamanan, setiap santri wajib mondok. Setiap santri wajib menjaga ketertiban dan keamanan pondok pesantren. Setiap santri wajib meminta izin kepada guru pembina bila ingin meninggalkan lingkungan pondok pesantren. Kemudian setiap santri wajib lapor kepada guru atau pembina
bila kembali ke pesantren. Setiap santri wajib lapor kepada guru atau pembina apabila kehilangan atau menemukan barang yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Setiap santri wajib lapor kepada guru atau pembina apabila ada masalah yang didapatkan di lingkungan pondok. Kemudian santri tidak diperkenankan melaporkan permasalahannya kepada orang tua atau wali tanpa sepengetahuan guru atau pembina. Jadi ketika santriwan atau santriwati mendapatkan masalah atau ada sesuatu, maka hendaklah terlebih dahulu menyampaikannya kepada gurunya atau para pembinanya. Jangan langsung melapor ke orang tua. Karena di pondok ini pembina kalian atau guru kalian adalah sebagai pengganti dari orang tua kalian. Jadi alangkah baiknya ketika ada masalah, ada sesuatu, segera sampaikan kepada pembina atau guru yang kalian temukan. Kemudian aturan dari segi akhlak, taat dan hormat kepada tenaga pendidik atau pembina dan kebijakan pengurus pondok pesantren. Kemudian berikutnya menjaga etika, prestasi serta menjunjung tinggi nama baik pondok pesantren. Memakai pakaian yang islami di lingkungan maupun di luar pondok pesantren. Kemudian salat berjamaah dengan menggunakan pakaian yang telah ditentukan. Jadi ada nanti pakaian-pakaian yang ditentukan kapan dipakai. Jadi ketika masuk pondok akan diketahui sendiri. Kemudian saling menghormati, menyayangi dan menghargai. Kemudian menghormati tamu. Aturan berikutnya adalah sopan santun dalam bertutur kata. Kemudian potongan rambut 2 bagian atas dan di samping 1 cm dan rapi bagi laki-laki. Menyapa guru atau pembina dengan sapaan kum. Kata-kata kum ini adalah sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang-orang yang telah memberikan kita ilmu. Bukan berarti semua yang mengajar di pondok ini yang disapa dengan kata-kata kum itu adalah orang bangsawan. Akan tetapi semua yang mengajarkan kita ilmu itu kita diharuskan untuk menyapanya sebagai kum, sebagai tanda penghormatan kita kepada mereka. Kemudian menyebut nama guru atau pembina dengan didahului kata guru tak atau guruku. Itu tergantung dari lawan bicara kita. Kalau kita berbicara sesama santri, berarti kita menggunakan kata-kata guru tak. Kalau kita berbicara dengan orang yang di luar, bukan teman kita, bukan sesama santri, atau berbicara dengan pembina atau dengan guru, kita mengatakan guruku. Itu disesuaikan saja siapa yang kita ajak bicara. Kemudian aturan dari segi kebersihan, kesehatan dan penggunaan fasilitas yang ada di pesantren, yaitu yang pertama menjaga kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan pondok pesantren. Kemudian yang kedua memelihara sarana dan prasarana pondok pesantren. Jadi apapun yang ada, fasilitas apapun yang ada di pondok pesantren ini wajib bagi kita semua, terkhusus untuk santriwan dan santriwati untuk menjaganya. Mengikuti kerja bakti, jika nanti ada uang-uang yang ditentukan untuk kerja bakti, kerjasama,
maka semuanya harus mengikutinya. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi sudah ada tempat-tempat yang ditentukan untuk dijadikan pembuangan sampah. Kemudian yang kelima, menggunakan listrik sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan. Kemudian yang keenam, setiap santri wajib makan di dapur umum pondok. Jadi ada dapur umum yang sudah disiapkan, semua santri diwajibkan untuk makan di sana. Jadi mulai dari pagi makan sarapan pagi, kemudian makan siang dan makan malam. Jadi semuanya di dapur umum. Kemudian yang ketujuh, menggunakan air secukupnya saja. Kemudian dari segi organisasi, mengikuti organisasi intern dan ekstra yang direkomendasikan oleh Pondok Pesantren Yasrib. Kemudian yang kedua, meminta izin kepada pimpinan atau kepala kampus atau kepala madrasah pada setiap kegiatan yang diadakan di dalam dan di luar pondok pesantren. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang dilaksanakan bersifat positif. Artinya semua yang ingin santriwan dan santriwati dilaksanakan itu harus bersifat positif. Artinya tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian dari segi hak, artinya santriwan dan santriwati mendapatkan hak, yaitu mendapatkan pendidikan dan pembinaan selama mondok di pesantren Yasrib Watan Sofe. Kemudian mendapatkan hak menggunakan fasilitas pondok pesantren Yasrib. Kemudian yang ketiga, memperoleh pelayanan yang layak. Jadi itu yang di atas tadi adalah segi kewajiban dan hak. Nah, sekarang kita masuk pada larangan. Artinya sesuatu yang tidak boleh dilanggar oleh anak-anakku. Yang pertama, larangan yang bersifat umum. Setiap santri dilarang melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh agama. Jadi apapun yang dilarang oleh agama, maka santriwan dan santriwati harus jauhi. Kemudian yang kedua, setiap santri dilarang melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh pemerintah. Artinya kita harus tunduk dan taat kepada pemerintah kita. Kemudian yang ketiga, setiap santri dilarang melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh pondok pesantren. Artinya semua aturan-aturan yang ada atau larangan-larangan yang dilarang oleh agama, pemerintah, dan pondok pesantren harus ditinggalkan semua. Kemudian larangan dari segi administrasi, seorang santri dilarang merubah foto atau identitas kartu santri. Kemudian pindah dan berhenti sebelum menyelesaikan administrasi. Kemudian pindah asrama tanpa izin dari pembina bersangkutan. Jadi harus minta izin dulu kepada pembina masing-masing kalau mau pindah asrama. Kemudian larangan dari segi keamanan, seorang santri dilarang menetap di luar lingkungan pondok pesantren. Jadi semuanya wajib mondok.
Kemudian aturan yang berikutnya, keluar dari lingkungan pondok pesantren tanpa izin. Jadi seorang santri tidak diperkenankan untuk keluar tanpa seizin pembinanya atau guru-guru yang ada di pondok. Kemudian berikutnya melanggar syariat seperti zina, mencuri, taruhan, judi, dan larangan-larangan yang dilarang oleh agama kita. Kemudian seorang santri dilarang mengkonsumsi, memiliki, menyimpan atau mengedarkan minuman keras dan narkoba. Jadi seorang santri tidak boleh meminum minuman keras atau mengedarkan, begitu juga dengan narkoba. Kemudian seorang santri dilarang memiliki, menyimpan, melihat dan membaca atau mengedarkan gambar porno menurut pandangan agama. Jadi itu sudah dilarang karena melanggar norma-norma agama. Kemudian berikutnya membawa, menyimpan dan memperjualbelikan senjata tajam. Jadi seorang santri dilarang untuk membawa atau memperjualbelikan senjata tajam ke dalam pondok. Kemudian seorang santri dilarang bertengkar atau berkelahi. Artinya kita tinggal di pondok ini itu ibaratnya saudara semua. Ibaratnya saudara kandung semua. Jadi kita harus damai akur antar sesama santri. Kemudian larangan berikutnya, dilarang bermain atau menyimpan domino, PlayStation dan permainan-permainan yang tidak diperkenankan di pondok ini. Kemudian yang berikutnya, membawa atau menyimpan alat-alat musik, radio, TV, handphone, laser dan barang-barang elektronik lainnya yang berharga. Kenapa? Karena itu dianggap tidak penting, tidak dibutuhkan di pondok pesantren. Kemudian membawa kendaraan. Seorang santri dilarang membawa kendaraan baik motor maupun mobil. Kemudian larangan berikutnya yaitu dilarang menyalahgunakan surat izin. Kemudian menemui lawan jenis yang bukan mahramnya. Kemudian larangan berikutnya mengakses internet tanpa izin. Jadi kalau ingin mengakses internet harus seizin dengan guru atau pembinanya, karena kadang juga ada tugas-tugas yang memang membutuhkan koneksi untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Kemudian seorang santri dilarang menghisap rokok dan sejenisnya, pakai vapor atau yang berhubungan dengan menghisap rokok. Kemudian berikutnya menerima tamu tanpa seizin pembina. Kemudian berikutnya bermalam di asrama lain tanpa seizin pembina. Kemudian seorang santri dilarang masuk asrama lain tanpa seizin pembina. Jadi seorang santri harus terlebih dahulu minta izin dulu kalau mau memasuki asrama lain. Kemudian seorang santri dilarang mencuri barang apapun, sekecil apapun barang itu tetap dilarang, tidak boleh diambil tanpa sepengetahuan si pemiliknya.
Kemudian larangan dari segi akhlak, santri dilarang merokok, kemudian dilarang bergurau yang berlebihan atau nongkrong di tepi jalan. Kemudian seorang santri dilarang menghina atau melawan pengurus, guru dan pembina. Kemudian membuli atau menindas santri lain. Kemudian berikutnya seorang santri dilarang memiliki rambut yang gondrong, berkuku panjang, memakai kalung, memakai gelang, berdinding atau bertato. Kemudian seorang santri dilarang menyemir rambut. Kemudian seorang santri dilarang bersorak-sorak, mengganggu atau menghina tamu. Jadi ketika ada tamu, kita harus menghormatinya atau tidak boleh mengganggunya. Kemudian mengumpat atau berkata jorok. Kemudian seorang santri dilarang memakai pakaian yang mempertontonkan aurat. Jadi kita harus berpakaian sesuai dengan syariat. Kemudian seorang santri dilarang untuk berpacaran. Kemudian dilarang untuk mencuri. Betul. Kemudian dari segi organik, dari segi kebersihan, kesehatan dan pemakaian fasilitas, seorang santri dilarang membuang sampah di sembarang tempat, merusak bak sampah, buang air kecil atau besar di lain tempat yang telah disediakan. Kemudian seorang santri dilarang mencoret pada dinding, meja, dan kursi. Kemudian seorang santri dilarang merusak fasilitas pondok. Terus dilarang memakai barang yang bukan miliknya tanpa izin pemiliknya. Kemudian berikutnya seorang santri dilarang memindahkan atau merusak inventaris pondok. Kemudian kita masuk pada larangan dari segi organisasi. Seorang santri dilarang menjadi anggota organisasi yang tidak ada kaitan langsung dengan pondok pesantren kecuali mendapatkan izin dari tenaga pendidik atau pembina. Kemudian berikutnya seorang santri dilarang menarik iuran di luar ketentuan pengurus. Jadi tidak boleh mengambil memungut pembayaran di luar dari ketentuan-ketentuan pengurus, baik dari pihak OSIS atau dari pihak bendahara. Jadi bendahara pondok, jadi harus ada ketentuan yang harus kita patuhi. Kemudian seorang santri dilarang menyalahgunakan izin organisasi. Kemudian kita masuk pada jenis pelaksanaan dan keputusan hukum. Jadi jenis hukuman itu ada hukuman ringan, ada sedang, dan ada berat. Kemudian kita masuk pada yang ringan, yaitu hukuman pertamanya diberikan peringatan atau disuruh membaca Al-Quran, atau jika memiliki barang bukti itu disita. Kemudian jika merusak, maka harus mengganti barang yang dia telah rusak. Kemudian diberikan hukuman membersihkan WC,
kemudian atau membersihkan asrama atau membersihkan halaman madrasah, kemudian kadang juga bisa disuruh membersihkan dapur atau menulis Al-Quran, kemudian dihukum sesuai kebijaksanaan pembina. Jadi nanti pembinanya atau guru yang menentukan hukuman apa yang akan diberikan bagi santriwan dan santriwati yang melanggar. Kemudian pelanggaran sedang, hukumannya yaitu dibotak bagi laki-laki, bagi santriwan hukumannya adalah dibotak. Dan bagi perempuan hukumannya ketika melakukan pelanggaran sedang itu memakai jilbab jingga bagi santriwati. Jadi santriwatinya memakai jilbab jingga. Kemudian barang bukti disita dan bisa juga diberikan hukuman dengan dijemur, kemudian bisa juga diberikan hukuman fisik yang mendidik. Artinya hukuman fisik yang mendidik, hukuman yang tidak membuat seorang santri atau santriwan dan santriwati menjadi cacat. Intinya hukuman-hukuman yang diberikan adalah untuk pendidikan atau pembinaan. Kemudian membuat surat pernyataan diri tidak mengulangi lagi. Jadi seorang santri ketika melakukan pelanggaran sedang yang bersifat sedang itu disuruh membuat surat pernyataan untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian kita masuk pada pelanggaran berat. Hukumannya bagi seorang santri yang melakukan pelanggaran berat yaitu dikembalikan kepada orang tua atau wali santri berdasarkan hasil rapat pimpinan. Jadi ketika ada seorang santri yang melakukan pelanggaran berat, maka itu akan dirapatkan. Apapun keputusannya dari hasil rapat itu, maka itulah yang diberlakukan. Kemudian biasanya kalau pelanggaran berat ini, jadi hanya ada dua kemungkinan, masih tetap dibina atau dikeluarkan dari pondok pesantren Yasrib Watan Sopeng. Itu berdasarkan hasil keputusan rapat pimpinan. Kemudian kita masuk pada jenis pelanggaran ringan. Jadi apa-apa saja yang termasuk dalam pelanggaran yang bersifat ringan. Yang pertama, tidak sholat berjamaah pada waktu yang diwajibkan berjamaah. Kemudian yang kedua, tidak membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, membuat gaduh terutama waktu sholat berjamaah, pengajian, jam wajib belajar. Kemudian yang keempat, terlambat masuk pondok. Kemudian yang kelima, mencoret pada dinding, meja, dan bangku. Kemudian yang keenam, bepergian atau pulang pada malam hari. Yang ketujuh, merusak fasilitas pondok. Yang kedelapan, tidak mengikuti pelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian yang kesembilan, menerima tamu tanpa seizin pembinanya. Kemudian yang ke-10, bermalam di asrama lain tanpa seizin pembina. Yang ke-11, masuk ke asrama lain tanpa izin pembina asrama tersebut. Kemudian yang ke-12, terlambat masuk kelas. Yang ke-13,
mencuri. Yang ke-14 bolos belajar. Kemudian kita masuk pada jenis pelanggaran sedang. Yang pertama, bermain atau menyimpan domino, PlayStation dan sejenisnya. Yang kedua, membawa atau menyimpan alat-alat musik, radio, tape recorder, TV, handphone, laser dan barang-barang elektronik lainnya. Kemudian yang ketiga, menyalahgunakan izin. Kemudian yang keempat, keluar pondok. Yang kelima, merokok. Yang keenam, pacaran. Ketujuh, bertengkar atau berkelahi. Yang kedelapan, tidak menetap di pondok. Yang kesembilan, rekreasi tanpa izin. Yang kesepuluh, memiliki, menyimpan, melihat dan membaca atau mengedarkan buku-buku gambar porno menurut pandangan agama. Kemudian yang ke-11, membawa, menyimpan dan memperjualbelikan senjata tajam. Kemudian yang ke-12, main hakim sendiri. Kemudian yang ke-13, mengganggu lawan jenis. Kemudian yang ke-14, mencuri. Jadi yang ke-14 semua ini adalah pelanggaran sedang. Kemudian kita masuk pada jenis pelanggaran berat. Jenis pelanggaran berat diantaranya melanggar syariat seperti berzina, mencuri dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua dari pelanggaran berat, mengkonsumsi, memiliki, menyimpan atau mengedarkan minuman keras dan narkoba. Kemudian yang keempat, menghina atau melawan pengurus pesantren. Kemudian yang keempat, melakukan pelanggaran sedang berulang kali. Artinya ketika sudah melakukan pelanggaran sedang dan dibuatkan surat peringatan dan pelanggaran itu berulang-ulang kali diulangi, maka naik pada tingkatan pelanggaran berat. Kemudian keputusan hukuman. Jadi jenis hukuman untuk pelanggaran berat diputuskan oleh pengurus pondok dan madrasah. Jadi akan dirapatkan. Jadi apapun keputusannya itulah yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, hukuman yang tidak diindahkan akan ditindak lanjut dengan hukuman yang lebih berat. Jadi ketika sudah diberikan hukuman atas pelanggarannya kemudian diulangi lagi, maka akan diberikan hukuman yang lebih berat lagi. Jadi kita telah mendengarkan semua tata tertib yang ada di pondok pesantren. Sekarang kita masuk pada tujuan pembentukan petunjuk keputusan hukuman tata tertib pondok pesantren adalah yang pertama, meningkatkan kedisiplinan santri. Kemudian yang kedua, terlindunginya kepentingan semua pihak. Kemudian manfaat tujuan tata tertib yang ketiga adalah sebagai pedoman bagi pengurus dalam menentukan dan mengambil suatu keputusan yang jujur dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan. Jadi keputusan ini dibuat dan ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2018 dan ditandatangani oleh pimpinan Pondok Pesantren Yasrib Lapayung, yaitu Gurunda Haji Muhammad Taslim Basri Daud LC. Jadi para orang tua santri, wali santri dan santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Saya sampaikan juga aturan yang berkaitan dengan HP atau handphone. Jadi seorang santri, baik santriwati maupun santriwannya, dilarang membawa HP ke pondok pesantren. Jadi barang siapa yang ketahuan kedapatan membawa handphone, maka handphonenya akan disita dan dicelupkan di dalam air yang sudah dicampur dengan air garam. Jadi kenapa seorang santri dilarang membawa HP? Karena HP itu, handphone itu terlalu banyak menyita waktu belajar kalian. Pada umumnya ketika HP dicelupkan, itu kelihatannya kita mubazir, artinya kita merusak barang-barang yang berharga. Itu pada umumnya kita melihat seperti itu. Akan tetapi ini semua dilakukan adalah untuk kebaikan dan keberhasilan anak-anakku sekalian. Karena kalau HP rusak itu bisa dibeli, sementara kesempatan anak-anakku untuk menimba ilmu di pondok ini disia-siakan, itu tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi kami lebih melihat masa depan kalian yang cerah nanti. Kami lebih mengedepankan keberhasilan kalian dalam menuntut ilmu di pondok pesantren Yasrib Watang Sope. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta wali santri dan santriwan-santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi tata tertib pondok pesantren Yasrib Watang Sope. Dan insya Allah ketika santriwan dan santriwati telah masuk pondok, akan dibagikan kepada setiap santriwan dan santriwati. Tata tertib tersebut harus dipahami dengan baik agar tidak dilanggar. Jadi